untuk ngobrol sehat bareng saya, Dr. Pua. Tentunya agar hidup kita lebih sehat, semangat, dan bermanfaat. Ngobrol sehat kali ini masih di seputaran kewanitaan, ya. Karena saya dokter spesialis kebidanan dan kandungan, jadi ngobrolnya banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada para bunda ataupun remaja putri yang pernah mengalami atau saat ini sedang mengalami, yaitu masalah keputihan. Nah ya, para sahabat sehat, setiap kita wanita nggak mungkin nggak pernah mengalami ini. Pasti pernah. Tapi di dalam acara ngobrol sehat ini harus kita bedakan mana yang disebut sebagai keputihan yang normal dan mana yang tidak normal. Itu harus dipahami supaya kita tidak galau, tapi sebaliknya juga tidak sembrono, ya. Jadi berbicara mengenai keputihan, kalau itu warnanya bening atau putih susu atau ya putih semacam putihnya telur, ya, kalau kita buka telur ada putih ada kuning kan, ya, putihnya yang bening itu masih normal, tidak berbau, ya, jadi baunya hanya bau khas daripada vagina, encer begitu, dan juga jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak setiap hari setiap saat keluar, ya. Jadi kalau misalkan menjelang haid atau setelah haid itu masih oke, ya. Tentunya ada yang bertanya, kenapa dokter? Katanya normal. Kenapa kok bisa terjadi keputihan kalau normal, ya? Perubahan hormonal pada kita wanita di seputaran menstruasi itu bisa memicu terjadinya keputihan yang normal ini tadi. Atau saat kita ovulasi, ya, keluarnya sel telur, ya, itu bisa juga. Atau saat mengalami rangsangan atau timbul gairah seksual, itu pun bisa keluar cairan ini, tapi normal, ya. Hamil pun itu bisa karena ada perubahan hormonal juga. Kemudian kalau stres, agak panik begitu bisa juga, ya. Jadi pengaruh hormon prinsipnya, ya. Jadi sekali lagi itu tadi yang sudah kita harus tahu, itulah yang normal. Kalau kita sudah tahu itu yang normal, para sahabat sehat, para bunda, para remaja putri, kebalikan daripada itu tentunya merupakan yang abnormal. Ya, jadi kalau tadi warnanya bening, putih susu, yang ini warnanya bisa kuning, hijau, abu-abu, coklat, bahkan bercampur darah. Ini berarti tidak normal, ya. Jadi kalau warnanya berubah warna dari bening kok sekarang jadi kuning kehijauan, dokter, kental, ya, gumpal-gumpal seperti berbuih, baunya amis, mohon maaf, baunya busuk. Nah ini nggak normal. Dan jumlahnya banyak terus menerus, nggak peduli haid, nggak haid, di seputaran siklus ovulasi, atau mungkin habis melahirkan, atau saat hamil. Pokoknya intinya kalau tidak pernah berhenti, keluar terus menerus dalam jumlah yang banyak, itu juga tidak normal. Udah paham, ya? Jadi warnanya kuning kehijauan, abu-abu, coklat, bahkan berdarah, baunya khas sekali, berbau amis atau busuk, kemudian jumlahnya banyak dan terus menerus keluar, itu waspadalah, segera periksa. Nah tentunya ada pertanyaan, kalau tadi yang normal kan katanya karena perubahan hormon. Kalau yang nggak normal ini kenapa kok bisa terjadi? Pertama, bisa karena infeksi. Infeksi bisa karena jamur, bisa karena bakteri, bisa karena parasit, ya, pokoknya infeksi. Bisa karena penyakit menular seksual. Mohon maaf, kalau hubungan suami istri di saat kita mengalami keputihan yang tidak normal atau sebaliknya suami kita juga mengalami masalah di organ vitalnya, sebaiknya memakai pengaman, ya, memakai kondom. Jangan lawaran, nanti mulek aja seperti pingpong fenomen. Jadi istrinya diobati, sembuh, mungkin nanti ketularan lagi dari suami, atau sebaliknya suaminya udah sembuh karena sudah berobat ke dokter mungkin kulit kelamin, diobati, tapi karena dapat dari istrinya, istilahnya pingpong fenomen. Jadi harus pakai pengaman. Yang waspada lagi, selain masalah infeksi bisa menyebabkan keputihan yang tidak wajar atau tidak normal itu, ya, bisa juga keputihan ini merupakan gejala awal daripada kanker serviks. Nah,
Aduh dokter, jangan bicara kanker, takut, ngeri. Justru berkali-kali saya katakan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Mencegah. Pap smear, pernah Bunda? Enggak pernah, saya takut. Loh, harus ya. Kalau umurmu sudah 30 tahun ke atas, sudah menikah, sudah pernah punya anak, pap smear, nggak usah tiap bulan pap smear ya, setahun sekali sebagai hadiah ulang tahun ya. Para suami, berilah istrimu hadiah, antarkan untuk periksa pap smear untuk deteksi dini. Jadi keputihannya nggak wajar, di pap smear kok ketahuan, oh ternyata CIN3, karsinoma in situ, ada gejala perubahan sel menuju keganasan dan sebagainya. Jadi tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba menjadi kanker gitu, enggak, pasti ada gejalanya. Termasuk salah satunya keputihan yang tidak wajar tadi. Jadi jangan parno, jangan, waduh dokter, berarti kalau saya keputihan saya gejala kanker. Tidak, tadi sudah saya jelaskan kan, keputihan ada yang normal, ada yang tidak normal. Kalau yang tidak normal inilah kita harus waspada. Periksalah kepada dokter Anda. Minimal ke FKTP, ke puskesmas, ke dokter umum, ke bidan boleh. Pokoknya itu yang nggak wajar itu harus segera periksa. Jadi para bunda, para remaja putri, ataupun para suami yang sempat mendengarkan tayangan saya ini, pertama, waspadalah kalau ada keputihan yang tidak normal, segera periksa konsultasi kepada dokter Anda. Nah, sekarang yang penting saya berikan tips dan triknya supaya tidak terjadi keputihan. Ini kan yang penting. Yang pertama, kalau masalah cebok, mohon maaf, harus tahu cara yang benar. Jadi dari arah depan ke belakang. Tahu ya, dari arah depan ke belakang, bukan dari anus dibawa ke depan. Kalau dari anus kan berarti membawa kotoran masuk ke dalam liang vagina. Paham ya? Jadi cebok yang benar dari depan ke belakang. Kemudian setelah cebok harus dilap yang kering. Mau pakai tisu boleh, mau pakai lap atau handuk khusus boleh. Prinsipnya harus kering. Jadi tidak basah-basah memakai celana dalam. Karena kalau basah kan lembab ya. Jadi cebok yang benar, bersih. Tapi ini juga salah kalau terlalu bersih, dikit-dikit pakai sabun antisepsis, pakai sabun pembersih kewanitaan setiap saat, apalagi pakai parfum ya. Paham maksud saya? Jadi yang disebut cebok bersih lap kering itu ya sudah, cebok pakai air bersih saja. Nggak perlu setiap saat harus diberi sabun, misalkan contohnya sabun sirih begitu, tapi setiap kali nggak usah diberi misalkan antisepsis ya. Mungkin soalnya ada pasien saya, dokter saya setiap kali cebok saya memakai, mohon maaf kalau saya sebutkan merek, katakanlah betadine begitu ya. Saya tidak anti memakai betadine kalau ada indikasi, tapi kalau setiap saat, setiap kali cebok memakai itu tidak boleh ya. Jadi sabun pembersih ataupun antisepsis tidak boleh dipakai terus-menerus. pH vagina aslinya memang asam, tidak boleh dirubah dengan parfum menjadi basah. Oke? Jadi kalau sudah tahu cara cebok yang benar, tidak selalu memakai sabun antisepsis. Yang paling penting ini, memakai celana dalam itu yang berbahan dasar katun, yang menyerap keringat, yang tidak terlalu ketat ya. Kalau memakai yang bahannya nilon, berenda-renda, cantik, tapi itu menyebabkan tidak sehat karena terlalu ketat. Jadi lembab, tidak mendapat udara. Itu pun bisa memicu terjadinya keputihan. Jadi sekali lagi, celana dalam yang bagus, saya tidak menyebutkan merek karena saya tidak di-endorse untuk merek celana dalam ya. Tapi yang jelas cari yang bahan dasarnya katun, yang tidak terlalu ketat, ukurannya harus sesuai. Jadi kalau ukurannya misalkan, mohon maaf ya, seperti saya begini ukurannya L ya pakainya L, jangan pakai yang S ya, terlalu ketat nggak bisa. Atau sebaliknya pakai yang XL, kedodoran juga nggak nyaman kan ya. Jadi sekali lagi, bahan dasar katun, ukuran tidak terlalu ketat, yang nyaman dipakai, bukan yang cantik modelnya, tapi yang bagus secara kesehatan. Oke, para sahabat sehat, cukup jelas? Dari awal sudah saya jelaskan bagaimana yang normal, bagaimana yang tidak normal keputihan itu, penyebabnya apa, tips dan trik pencegahannya itu yang paling penting. Dengan pola hidup sehat, kita bisa menjalani kehidupan dengan dengan berkualitas ya, dengan sehat. Sekali lagi,
Yang saat ini sedang mengalami keputihan, jangan parno. Kalau itu masih termasuk yang normal, ya sudah. Tapi kalau ada tanda-tanda atau gejala yang tidak normal, segera konsultasi kepada dokter Anda. Oke, kalau Anda rasa tayangan ini ada manfaatnya, silakan Anda like, subscribe, komen, silakan ya. Tanya-tanya di kolom komentar, pasti saya jawab. Dan juga boleh di-share kepada siapapun yang memerlukan. Salam sehat, sampai ketemu di edisi Ngobrol Sehat bareng Dokter Pua.